Pernah nggak sih Anda kepikiran, di satu sisi, kita diajarkan bahwa takdir itu udah ditentukan, tapi di sisi lain, kita disuruh berusaha sekuat tenaga. Rasanya agak aneh ya, kalau akhirnya udah ada skenarionya, terus buat apa dong kita capek-capek kerja keras? Nah, pertanyaan besar inilah yang akan coba kita bedah bareng-bareng lewat pembahasan kali ini, dengan melihat sebuah sudut pandang teologis yang menarik banget soal takdir dan pilihan. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita. Kita akan mulai dari pertanyaan intinya dulu. Lalu, kita akan coba pakai kacamata yang berbeda, melihat hidup ini sebagai sebuah ujian. Dari situ, kita akan sedikit mundur ke masa lalu, ke sebuah perjanjian kuno yang katanya jadi asal-usul ujian ini. Dan terakhir, semua itu akan kita tarik lagi ke masa kini, biar kita paham apa sih relevansinya buat kita sekarang. Yuk, kita langsung masuk aja ke jantung permasalahannya. Dilema yang udah jadi perdebatan panas mungkin sejak ribuan tahun yang lalu. Nah, ini dia pertanyaan pemungkasnya. Mungkin Anda juga pernah menanyakan ini ke diri sendiri. Kalau hasil akhirnya udah diketahui, ngapain kita repot-repot ngejalanin prosesnya? Iya kan? Ini kan jadinya kayak nonton film yang udah kita tahu endingnya gimana. Terus serunya di mana? Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, kita sepertinya butuh pergeseran cara pandang. Kita perlu sebuah fondasi berpikir yang baru. Mari kita lihat konsep utamanya. Dunia ini bukanlah panggung sandiwara, tapi arena ujian. Jadi, poin kuncinya di sini adalah, kita di dunia ini bukan lagi main drama yang naskahnya udah jadi. Bukan. Menurut perspektif ini, tujuan kita ada di sini ya untuk diuji. Setiap detik, setiap situasi yang kita hadapi, itu semua adalah bagian dari lembar soal kita. Nah, ini yang menarik. Konsep ini benar-benar mengubah cara kita melihat nasib. Lahir kaya atau miskin, pinter atau biasa aja, itu semua bukan hadiah atau hukuman. Anggap saja itu paket soal ujian yang berbeda-beda. Jadi, yang dinilai itu bukan kondisi awal kita, tapi gimana cara kita merespons, gimana kita menjawab soal-soal yang kita terima itu. Terus mungkin ada yang bertanya, kenapa juga kita harus ikut ujian ini? Datangnya dari mana sih ide ini? Nah, sekarang kita akan coba telusuri sedikit asal-usulnya, kenapa manusia sampai memikul tanggung jawab ini. Coba kita bayangkan sebuah momen, jauh sebelum peradaban manusia dimulai. Ada sebuah penawaran yang luar biasa besarnya, yang diajukan kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Makhluk-makhluk ciptaan yang paling kolosal. Dan inilah momen krusialnya. Ciptaan-ciptaan yang begitu perkasa, langit, bumi, gunung, semuanya menolak. Mereka tahu betapa beratnya tanggung jawab ini. Mereka nggak sanggup. Tapi, manusia dengan segala keterbatasannya justru maju dan bilang, saya ambil. Jadi, apa sih sebenarnya amanah yang ditolak gunung tapi diterima manusia ini? Sederhananya, ini adalah kepercayaan. Kepercayaan untuk menggunakan kehendak bebas kita untuk memilih antara yang baik dan buruk dan menjalani hidup sesuai panduannya. Ini pertanyaan yang bikin kita mikirkan, apa yang bikin kita sebegitu beraninya? Atau jangan-jangan sebegitu naifnya sampai mau mengambil sebuah tanggung jawab yang begitu berat? Dan ternyata jawabannya cukup mengejutkan. Keputusan besar ini, menurut ayat tadi, bukan lahir dari kebijaksanaan, tapi justru dari sifat yang digambarkan sebagai bodoh dan zolim atau naif. Jadi, pada dasarnya, kita ini mengambil sebuah pertaruhan kosmik, sebuah risiko yang bahkan gunung pun terlalu bijak untuk mengambilnya. Oke, cukup jalan-jalan ke masa lalunya. Mari kita kembali ke sini, ke kehidupan kita sehari-hari. Gimana sih konsep takdir dan pilihan ini bekerja dalam praktek? Slide ini memberikan pemisahan yang jelas dan penting banget. Ada dua domain dalam hidup kita. Pertama, domain ketetapan yang nggak bisa kita ubah. Kita lahir di mana, orang tua kita siapa, fisik kita gimana. Kita nggak akan dihakimi dari sini. Nah, domain kedua adalah arena pilihan kita. Tindakan kita, sikap kita, usaha kita, cara kita merespon. Disinilah letak pertanggungjawaban kita 100%. Nah, ini analogi yang pas banget. Takdir itu ibarat kartu yang dibagikan ke tangan kita. Kita nggak bisa milih kartunya, tapi kehendak bebas adalah soal gimana cara kita memainkan kartu-kartu itu. Kemenangan atau kekalahan dalam ujian ini ditentukan di sana. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian yang mungkin paling menantang secara filosofis, yaitu paradoks antara pengetahuan Tuhan yang katanya tanpa batas dengan kebebasan kita untuk memilih. Betul kan? Kalau Tuhan udah tahu persis pilihan apa yang akan kita ambil besok, atau lusa, atau 10 tahun lagi, apakah pilihan itu masih bisa dibilang benar-benar bebas? Ini simpul yang rumit, yang coba diurai oleh banyak pemikir.
Untuk coba memahaminya, kita pakai sebuah analogi. Bayangkan Anda yang hidup di dunia 3D lagi pegang ponsel. Terus, Anda coba jelasin ponsel ini ke makhluk yang hidupnya cuma di dunia 2D, di atas lembar kertas. Apa yang dia lihat? Dia cuma akan lihat bayangan ponsel Anda. Kadang bayangannya persegi panjang, kadang cuma segaris tipis saat Anda putar ponselnya. Buat dia, bayangan itu berubah-ubah dan gak bisa ditebak. Tapi Anda di dunia 3D tahu kalau bentuk asli ponselnya ya tetap sama, nggak berubah. Nah, poinnya adalah ini. Bisa jadi pengetahuan Tuhan dan kehendak bebas kita itu beroperasi di dimensi realitas yang berbeda. Pengetahuannya yang utuh dan absolut, ibarat pandangan 3D tadi, tidak serta-merta membatalkan kebebasan kita untuk memilih di dimensi kita, sama seperti bentuk asli ponsel tidak membatalkan realitas bayangan 2D yang terus berubah. Oke, setelah kita membahas semua teori ini, terus apa? Apa yang harus kita lakukan dengan semua informasi ini? Nah, bagian terakhir ini akan membawa kita kembali ke penerapan praktisnya. Jadi pada akhirnya, tujuan dari pembahasan tentang takdir ini bukanlah sebuah ajakan untuk berspekulasi tanpa henti tentang hal-hal yang di luar jangkauan kita. Tujuannya jauh lebih membumi, yaitu untuk memberi kita sebuah kerangka, sebuah peta untuk menavigasi hidup kita sendiri. Dan ini dia panduan praktisnya yang sangat sederhana tapi powerful. Ada 2 jalan. Kalau kita menghadapi sesuatu yang di luar kendali kita, kuncinya adalah penerimaan. Caranya, turunkan ekspektasi kita sampai sejajar dengan kenyataan. Tapi, kalau kita menghadapi sesuatu yang bisa kita pengaruhi, nah, disinilah ranah kita. Disinilah kita harus berusaha, berikhtiar untuk mengubah realitas. Ini adalah sebuah kutipan penutup yang menurut saya sangat dalam. Seringkali sumber penderitaan kita itu bukan dari takdirnya, tapi dari jarak. Jarak antara apa yang terjadi dengan apa yang kita harapkan seharusnya terjadi. Jadi, sebagai bahan renungan kita bersama, coba pikirkan sejenak. Adakah satu hal dalam hidup Anda saat ini yang terasa berat, yang bikin frustrasi? Coba kita pakai kerangka tadi. Apakah hal itu masuk ke dalam area yang butuh usaha lebih untuk diubah? Atau jangan-jangan itu masuk ke area yang butuh penerimaan dengan cara menyesuaikan ekspektasi kita? Jawabannya tentu saja ada pada pilihan Anda.